rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibnu Hajarin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sekarang memasuki hadis ke-41. Hadis ke-41. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih, muttafaqun alaih. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, kana an-nabiyyu yu'jibuhu at-tayammun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka sekali at-tayammunu. At-tayammun itu mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika pakai sandal atau sepatu atau sejenisnya. Wa tarajjulihi, dan ketika nyisir. Tarajjul artinya nyisir, ketika nyisir kanan dulu. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada semua perkaranya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di sini berhubungan dengan kitab wudu ini maksudnya. Wa tuhurihi. Jadi Nabi itu sangat menyukai kalau bersuci. Nah ini yang berhubungan dengan pembahasan kita itu wa tuhurihi, dan ketika bersuci itu Nabi mendahulukan yang kanan dulu. Jadi dan pada kata-kata wa fi sya'nihi kullihi, dan semua perkara-perkaranya Nabi itu mendahulukan yang kanan dulu, dengan catatan perkara-perkara yang baik atau yang itu merupakan hal yang mulia, perkara yang mulia, ya. Nyisir itu perkara yang mulia, pakai sandal perkara yang baik-baik. Tapi kalau untuk perkara yang kurang baik, ya, sesuatu yang kotor, tidak terhormat, contohnya istinja itu bersuci dari hadas. Jadi harus pakai Nabi itu pakai tangan kiri. Bahkan Nabi melarang, ya, untuk kita istinja dengan tangan kanan. Jadi ketika membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Nah di sini wa tuhurihi, ya, jadi Nabi itu kalau wudu yang kanan duluan, ya, yang kanan duluan. Jadi mencuci kedua tangan kanan dulu, ya. Kumur yang kanan dulu, gimana? Kumur yang kanan dulu gimana? Mulut kanan, ya, yang bisa kanan kiri maksudnya. Kalau kumur ya udahlah, kanan kiri sama, ya. Menghirup air ke hidung kanan dulu, habis itu kiri. Enggak, satu paket, ya, gitu, ya. Jadi satu paket. Jadi yang maksudnya yang kanan dulu itu bagi yang memang jelas kanan kirinya dan memang terkenal punya kanan kiri, gitu, ya. Kalau hidung ada hidung kanan hidung kiri, lubang kanan lubang kiri ada, tapi ya masih di bawah hidung. Mulut kanan mulut kiri ya ada, cuma ya satu aja. Jadi maksudnya yang kanan itu yang memang jelas pembagian kanan kirinya, ya. Jadi kumur itu nggak usah kanan kiri. Kemarin udah kita jelasin cara kumur itu, ambil air, masukkan ke mulut, kemudian hirup ke hidung. Atau satu paket, ya, sebagian masuk mulut, sebagian masuk hidung, kemudian dikeluarkan istinsar dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri pegangnya. Kenapa pakai tangan kiri? Karena air yang keluar itu dianggap nggak bagus lah, ya. Gitu. Walaupun nggak najis. Itu 3 kali. Nah, kemudian Nabi mencuci muka 3 kali. Nah, muka kanan muka kiri? Enggak, ini muka tetap satu aja. Jadi kalau muka nggak usah kanan dulu, kiri. Muka satu. Kata para ulama, boleh tangan kanan
ketika masuk muka, tapi afdal 2 tangan. Kalau kita digayung, masukkan tangan kanan, ambil, pakai 2 tangan lebih bagus menggosok karena lebih sempurna. Yang dimaksud muka adalah dari batas tumbuh rambut dan janggut. Kalau dari atas ke bawah, kalau dari samping, ini kuping, kuping ada 2 pentolan di sini, apa namanya? Itu samping itu harus kena air semua. Jadi pastikan nggak wudhu begini, harus kena semua. Nah itu 3 kali. Jadi muka nggak usah muka kanan dulu, atau muka kiri dulu. Oke. Kemudian tangan, nah baru Nabi cuci tangan kanan dulu. Dari ujung jari sampai siku. Sudah kita jelaskan Nabi gosok-gosok sunnah. Ambil air. Kalau pakai keran dari atas ke bawah boleh. Dari bawah ke atas boleh. Karena Allah menyebutkan apa namanya? Dari bawah ke atas. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Ya, udah kita jelasin. Ya. Ada hadis yang sampai bahu, itu perbuatan Abu Hurairah. Kita jelaskan lebih afdal tetap sampai siku saja, jangan dilebihkan. Walaupun sudah kita bahas pembahasan itu ya. Nah, jadi kanan dulu. Selesaiin dulu kanan 3 kali. Tuh. 2 3. Selesai kanan, kiri. Ya, ambil air. Boleh pakai ini atau kita masukkan yang kiri, enggak apa-apa. 1, ambil air, 2, 3. Atau kanan 1 kali, habis itu ambil yang kiri 1 kali. Boleh juga. Ya. Intinya 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali mantap, 4 kali dosa. Tidak boleh membasuh lebih dari 4, walaupun lebih bersih. Nah, tuh. Setelah tangan kanan mengusap kepala, wamsahu biruusikum. Nah, sudah kita bahas kan mengusap kepala menurut hadis yang kita bahas malam-malam yang lalu. Ambil air lagi, ya, dibasahi kedua tangannya. Nabi mengusap bagian depan kepala sampai terus ke tengkuk, kemudian dikembalikan dan tidak usah ngambil air baru. Sudah kita jelaskan ya pembahasannya. Bagi yang lupa silahkan buka YouTube-nya. Kemudian habis itu kedua telunjuk masuk kuping dan ibu jari menggosok kuping bagian luar. Itu 1 kali saja. Dan itu nggak usah kepala kanan, kepala kiri. Kepala kanan dulu, kepala kiri. Nah, ya. Jadi sudah kita jelasin ya, itu cara mengusapnya Rasulullah sahih betul. Nah, adapun sebagian kepala, ya ambil air bagian saja, depan atau belakang, ke kiri, 1, 2, 3, itu 3 kali. Yang sahih, yang betul-betul kita bahas seperti ini. Adapun mengusap sebagian kepala, depan saja atau belakang saja, itu pendapat sebagian ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan mengusap sebagian kepala cukup minimalis. Cukup, tahu cukup? Kalau nilai itu C cukup, B baik, A apik, halus. Jadi nilainya juga cukup. Kalau mau yang bagus, A plus, ya semua. Itu yang diajarkan Rasulullah cara mengusapnya. Tapi kalau C, sebagian ulama mengatakan cukup, bukan gitu yang bagus. Jadi yang bagus apa? Tetap gini, ulama sepakat. Karena itulah wudhu Rasulullah. Jadi mengusap semua kepala. Sepakat semua, ini paling mantap di jiwa cara berwudhu. Adapun yang sedikit saja, sebagian kepala, wamsahu biruusikum, itu pendapat sebagian ulama. Cukup, bukan afdol. Cukup. Jadi kalau ada orang wudhu begini, kata sebagian ulama, sah. Sebagian ulama yang lain, tak sah. 2 pendapat. Kalau ulama Hanabilah mengikut Imam Ahmad, tak sah. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan umum, Rasulullah yang mencontohkan. Sebagaimana perintah sholat, tata cara sholat nggak ada dalam Al-Quran.
ada tata cara sholat, cara ruku, cara sujud, bacaan ruku, bacaan sujud adanya dalam hadis. Nah begitu juga Al-Quran mengatakan usaplah kepala, cara mengusap ada dalam hadis. Ya tapi yang itu tadi yang begini juga ada. Ya nanti kita bahas hadisnya. Nanti ntar lagi nyampe. Tapi yang lebih kuat kalau kita kepalanya nggak pakai penutup kepala atau penutup kepala yang gampang dilepas, maka ini afdol, paling mantap. Ini yang harus kita ajarkan ke anak istri kita, ke anak-anak kita, cara wudunya Rasulullah, dan itu juga yang diajarkan Utsman bin Affan kepada para tabi'in. Jadi saking pentingnya cara wudu, Utsman bin Affan itu kalau kita itu presiden, khalifah, itu ngajarin cara wudu. Jadi memang harusnya pemimpin itu yang paham juga syariat Islam, biar nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan seperti itu. Dulu ada raja perlu uang, akhirnya rakyat suruh iuran semua, iuran harus taat, iuran dimintain potong sekian persen. Kata ulamanya, punya kamu harus juga potong dulu, baru rakyat ikut. Ah itu tegas ulamanya, jangan rakyat tak suruh ngeluarin, dia nggak ngeluarin. Nah, baik. Jadi itu sudah kita jelaskan ya. Jadi itu cukup ya, menurut sebagian ulama cukup karena keumuman ayat sebagian. Dia menafsirkan kata bi dalam Al-Qur'an wamsahu biruusikum sebagian kepala. Jadi kepala depan saja, kepala belakang. Tapi dibantah sama ulama yang lain, bi dalam ayat itu bukan sebagian tapi harus nempel. Bi itu lil ilsaq bukan litab'id. Jadi secara bahasa pun lebih kuat yang apa namanya bi itu untuk menempelkan tangan ya, bukan untuk sebagian. Nah itu ya, tapi kalau ada dan itu banyak ya Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah atau orang-orang yang mengikut mazhab Syafi'i begitu wudunya sah menurut sebagian ulama mengatakan, ulama yang lain mengatakan enggak sah. Ulama Malikiyah, ulama Hanabilah mengatakan enggak sah, harus semua. Itu tuh contohnya Rasulullah. Ya tapi kita sudah kasih tahu kalau saya anjurkan ya ngikut wudunya Rasulullah aja. Sebagaimana sholatnya Rasulullah, ya wudunya Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana engkau melihat aku sholat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku cara bermanasik haji, cara manasik umroh. Tapi sekali lagi kalau ada yang seperti itu nggak apa-apa, kita udah belajar kan, aman sudah. Jadi nah tapi yang disayangkan pas ngajarin anak-anak wudu diajarinnya begini, nggak dikasih tahu yang paling bagus. Kasih tahu yang paling bagus, kasih tahu juga begini, nanti anak itu suruh milih. Kalau begini sempurna, wudunya Rasulullah paling mantap, semua ulama mengatakan wudu terbagus ya begitu cara ngusap kepala. Kalau mau begini sebagian ulama mengatakan sah, sebagian nggak sah. Ayo pilih mana? Kalau saya gini terus, semenjak tahu itu ya begini terus. Nah itu, jadi itu yang kita ajarkan seperti itu. Jangan begini cara ngajarinya, wudu yang benar harus begini, yang begini sesat. Nah itu nggak betul, janganlah. Atau sebaliknya, wudu kita begini, yang begini salah. Loh kok bisa salah? Justru yang begini salah. Akhirnya anak-anak diajarin wudu begini-begini aja, nggak diajarin yang jelas, yang sahih, yang udah sepakat ulama. Itu udah yang paling bagus. Mau Syafi'iyah, cuma nanti kata ulama Syafi'iyah cukup kalau yang mau gini-gini cukup, tapi nggak mantap. Yang mantap ya begini, cukup minimalis. Kalau nilai itu 7 kalau bahasa disederhanakan. Nah jadi kalau kita ngajarin adik-adik, ya ajarin aja wudunya Rasulullah yang jelas. Habis itu kita kalau mau dikasih tahu yang begini cukup juga, ya kasih tahu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak dikasih tahu wudunya Rasulullah, justru yang hadisnya jelas terang benderang yang udah kita bahas. Fabada adu muqaddami rosi, naam, summa raddahuma ila haitsu bada'a. Itu jelas. Insyaallah kalau Pak Ustaznya, gurunya ngajarin begitu, nggak ada lagi rahasia-rahasia. Oh enggak, nanti itu mirip Muhammadiyah begitu, itu mirip
si itu nggak ada Muhammadiyah, nggak ada. Udah, ini kita semua sama, kita mengikuti Rasulullah SAW. Jangan disembunyiin atau nggak diajarkan, atau mungkin taunya cuma itu makanya nggak diajarkan. Itu pesan saya. Guru agama dimanapun kalau ngajar, ajarin yang ini. Mau diajarin yang begitu juga nggak apa-apa, mangga silahkan. Tapi ajarin dong yang sepakat. Ulama mengatakan wudhu paling abdul, cara membasuh kepala paling bagus ya begitu. Ulama sepakat. Kalau itu nggak ada berselisih, paling mantap ya, karena itu wudhunya Rasulullah. Memang nanti ada pendapat sebagian ulama, sebagian boleh. Nah itu catatan penting untuk tadi ya, pas ngusap kepala, habis ngusap kepala baru apa? Mencuci kaki sampai mata kaki. Nah itu kaki kanan dulu 3 kali, habis itu kaki kiri 3 kali. Jadi kanan dulu 3 kali, kiri, atau kanan sekali pindah ke kiri sekali, terus bolak-balik boleh, gak apa-apa. Nanti gosok-gosoknya pakai kelingking sela-sela. Kalau ribet juga pakai kelingking, pakai semua jari gak apa-apa. Intinya digosok-gosok lebih bagus daripada nggak digosok-gosok. Sudah kita bahas sunnah ya, digosok-gosok itu adalku, itu sunnah. Nah itu. Jadi di sini dalam berwudu, dalam mandi wajib juga gitu. Jadi mandi wajib ya, mandi wajib itu kita bahas ya. Dibersihkan dulu semua badan. Ya, habis itu cuci kedua tangan, wudu dulu. Nah, wudu kanan dulu. Ya, habis itu kepala, setelah wudu ambil air di sela-sela ke kepala sampai kena kulit. Habis itu siramkan air ke kepala 3 kali. Nah, ini enggak usah kepala kiri, enggak usah kepala kanan. 3 kali jur. Nah, habis itu siram badan bagian kanan dulu sunnahnya. Sekali boleh, 2 kali boleh. Gosok-gosok lebih bagus. Habis itu kiri. Sudah selesai mandi junub. Makanya Nabi mandi junubnya berapa? 4 mud. Dikit aja. Basah semua. Kalau mau dicuci lagi ke kakinya udah beres. Kalau pas mandi nggak batal tadi, nggak usah wudu lagi, langsung aja sholat tahajud. Kalau mandinya malam. Ya, ringkas. Itu jadi nyisir rambut yang kanan dulu, ibu-ibu, bapak-bapak semua kanan dulu kalau nyisir. Itu dapat pahala. Kalau begini aja. Nah, hikmahnya apa? Ketika bersuci yang baik-baik itu kita yang kanan dulu, karena manusia itu nanti di hari kiamat akan ada pembagian raport catatan amal. Kalau orang-orang beriman ngambil pakai tangan kanan dari depan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi nam fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nanti dia akan dihitung dengan mudah, masuk surga lah, dijamin. Jadi catatannya diambil dari kanan dengan tangan kanan ya, dan dari depan. Nah, nanti ada yang pakai kiri. Ya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Itu ada 2 ayat ya. Jadi dia dapat dari kiri tapi enggak dari depan, dari belakang. Ya laitani lam uta kitabiyah, ya Allah, coba enggak usah aja aku ada pembagian raport, udah mati aja. Kenapa? Kalau dari kiri jelas masuk neraka. Makanya enggak usah bagi raport aja lah, enggak usah ikut-ikutan. Enak aja, harus ini mau enggak mau dapat. Nah, makanya kemarin waktu khutbah Jumat, kita ini asli semuanya, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, selama kita hidup dan udah balik, kita dianggap anak sekolah sama Allah. Kita dianggap semuanya lagi sekolah, pasti akan dapat ijazah. Ijazah itu mengantarkan kita nanti kalau nilainya bagus-bagus ya, mentaati Rasulullah ya. Jadi sekolah di sini maksudnya mengikuti syariat Islam, mengikuti petunjuk Rasul, masuk surga. Nah gitu. Jadi nggak ada alasan apa namanya nggak sekolah. Kita ini semua lagi sekolah kehidupan ya. Jadi ada tugas-tugas, ada sunnah Rasulullah suruh sedekah ya, ada perintah Rasulullah yang wajib-wajib, itu laksanain. Wah, itu nilainya bagus-bagus ya. Kalau yang wajib-wajib dilaksanakan, yang sunnah-sunnah dilaksanakan, udah itu jadi wali Allah. Wali Allah. Jadi ciri-ciri wali Allah dalam hadis adalah orang yang melaksanakan yang wajib kemudian ditambah yang sunnah. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak usah repot-repot, yang bisa makan beling atau apa bisa terbang. Kalau
Makan beling itu aja belingnya. Coba lihat nanti. Bisa makan beling, yang dimakan beling neon sama semprong. Tahu semprong lampu yang tipis itu? Itu saya aja bisa. Cuma bapak aja nggak mau coba. Itu nggak apa-apa, makan itu nggak apa-apa. Nggak berani di kalau beling beneran. Ya itu mah trik aja. Baik. Makanya kuda lumping tuh cari semprong dia, cari neon yang tipis-tipis. Itu memang dikunyah-kunyah nggak apa-apa. Baik. Jadi hikmahnya supaya kita nanti jadi ashabul yamin, kelompok kanan yang dapat catatan dengan tangan kanan. Itu hikmahnya. Jadi yang kanan dulu, yang baik-baik yang kanan. Makanya salaman pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri salaman. I'm good. Kiri. Kanan. Ya, salaman. Yang baik-baik memberi yang kanan. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang tidak baik, ya seperti istinja, ya membersihkan kotoran, ya pakai kiri. Itu juga sunnah Nabi. Nah wudhu yang kanan dulu tadi itu sunnah. Terus kalau saya wudhu kiri dulu, cuci kiri dulu, habis itu kanan, ya kanan kiri dulu, habis itu tangan kanan. Sah nggak wudhunya? Wudhunya sah, cuma sayang nggak dapat pahala kesempurnaan wudhu. Seperti itu. Jadi wudhunya sah. Kalau orang kiri dulu itu kanan. Apalagi kalau sekedar lupa, itu jelas sah banget. Disengaja pun wudhunya sah. Nah, yang penting harus basah. Nah itu ulama sudah berijma, kata Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, bahwa mendahulukan yang kanan ketika wudhu atau ketika mandi junub itu sunnah. Seandainya kita mendahulukan yang kiri dulu, enggak dosa. Cuma hendaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal sepele kecil, itu lihat itu. Makanya nanti mungkin hal sepele gitu, mungkin kayak sepele gini. Namun kalau ngelihat ini udah paham belum? Tes aja ngeliat cara pakai sandal. Ya masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri dulu, masuk kamar mandi kiri dulu, keluar kanan dulu. Itu hal kecil tapi menandai ini orang ini sungguh nggak. Nah, yang punya anak gadis mau ngetes menantunya biasanya kanan dulu kiri dulu, ya kalau wudhu jelas lah. Yang kecil-kecil kayak tadi itu pakai sandal apa namanya, walaupun sunnah aja sih, yang penting banyak duit. Enggak juga, kalau itu dilaksanakan lebih bagus. Itu hal-hal kecil tapi menunjukkan kita itu betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau nulis kan bagus. Ya kalau emang udah belajar kanan nggak bisa terus nggak apa-apa, udah kiri. Main bola kiri, nendangnya lebih kuat ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa pakai kanan bagus. Nebas bisanya kiri ya nggak apa-apa. Main badminton bisanya kiri ya nggak apa-apa. Takraw bisanya kiri ya nggak apa-apa. Kirinya lebih kuat daripada kanannya karena dia kidalis. Kidalis bukan ganjaris ya. Kidal ya nggak apa-apa. Gimana lagi? Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Wah, mantap itu, kiri keras, kanan keras tendangannya. Wah itu luar biasa. Nah tinju kalau yang keras kanan ya, yang kiri mungkin tidak terlalu keras. Kalau bisa keras dua-duanya bagus. Nah, orang Arab karena nulisnya itu dari kanan, banyak mereka kiri. Orang Arab tuh kalau nulis banyak yang kiri, karena tulisannya dari kanan nulisnya kiri. Kita pakai kanan tulisannya dari kiri, ya nggak? Ya nggak? Dari kiri. Pada orang Arab tulisannya dari kanan pakai tangan kiri. Banyak orang Arab kanan kiri kalau nulis. Nah, jadi kalau menulis, tapi seandainya itu menulis Al-Quran atau apa ya, itu lebih bagus pakai tangan kanan. Tapi kalau udah belajar susah ini ya nggak bisa. Kalau bisa dua-duanya lebih cepat pak, kiri kanan nulis. Wah itu pakai kaki segala bisa, wah itu cepat. Alhamdulillah. Bisa menggunakan pedang pakai tangan kiri, tangan kanan, pakai mulut, wah itu luar biasa itu. Nah intinya kalau yang jelas-jelas ditekankan kayak tadi itu, pakailah yang kanan. Nah seperti itu.
Yang baik-baik itu perkara baik, ya yang kanan. Tapi kalau memang nggak bisa ya, kayak tadi itu nebas, badminton, main bola, ya hal-hal mubah ya nggak apa-apa. Apalagi udah kanan tuh nggak bisa, malah lemes kalau pakai kanan. Kayak kita aja suruh suruh pakai kiri tuh kayak nggak ada tenaganya. Nah, terus kalau turun dari bis kanan dulu atau kiri dulu? Turun dari bis lagi jalan itu pelan, kiri dulu atau kanan? Kan keluar. Keluar bis. Kalau keluar rumah sunahnya apa? Kanan dulu. Kalau keluar bisnya tinggi, itu kiri dulu kanan dulu. Kalau bisa kanan dulu tapi kayaknya nggak kuat tumpuan kita, bisa jatuhnya nggak? Saya pernah. Bahaya dah itu, kalau itu kiri dulu nggak apa-apa. Itu karena berbahaya kalau kanan dulu rata-rata. Ya nggak? Bisa jatuh ya, nggak kuat tumpuannya. Nah itu saya rinci itu. Karena ada masalah lain, dia nggak normal keluarnya dari tempat tinggi. Lain kalau bis itu rumah kita dan nggak jalan bisa, apa namanya, pendek ya kanan dulu, karena keluar rumah kanan dulu. Tapi kalau turun dari bis tinggi, apalagi agak jalan bisnya, kiri dulu. Kalau kanan dulu panjenengan cilaka. Nah itu nggak apa-apa itu, karena keadaannya berbeda, darurat. Itu ya, itu langsung dua-duanya. Kalau tukang bis gini Pak, carry. Kalau turun diingetin ya, suruh pakai kiri dulu. Carry kan bisanya ketinggalan. Carry ketinggalan, atau kiri dulu. Itu orang Jember yang carry. Nah, taib itu. Jadi wah ini kata Pak Ustadz kanan dulu. Turun dari bis kanan nyungsap. Nah, jadi lihat juga situasinya, kondisinya seperti itu. Jadi ini sunnah ya, nggak dosa kalau seandainya. Tapi nanti ada yang makan itu Rasulullah nekankan sekali. Ulama berbeda pendapat, makan pakai tangan kiri sengaja kiri, itu nggak boleh. Kata para ulama kalau ini bukan sunnah, ini wajib kalau makan pakai tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan kalau makan pakai tangan kiri nggak dosa, makruh aja karena masalah adab. Tapi kalau masalah makan nih ada dalil yang lain kuat banget. Kata Nabi, kulu biyaminihi, makan pakai tangan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimali. Kalau makan minum kanan, ya. Karena syaitan makan minum pakai tangan kiri. Ini ada dalil lain. Kata para ulama harus. Bahkan kalau kita sengaja pakai kanan, tetap aja kiri, itu bisa berdosa. Sebagian ulama mengatakan nggak berdosa, cuma makruh. Ya, seperti itu. Ya, pernah kita ceritakan di zaman Nabi ada sahabat makan pakai tangan kiri, kata Nabi kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Nabi ngingetin, nggak bisa, tangan kanan ora iso kalau pas gitu. Jadi sombong, akhirnya apa? Benar tangannya akhirnya lumpuh karena dia sombong. Ya mungkin kita nggak lumpuh sekarang. Jadi itu menunjukkan seriusnya Nabi mengingatkan itu. Jadi kalau makan ada sendiri dalilnya lebih kuat. Seperti itu. Jadi ulama berbeda makruh atau wajib berdosa atau sekedar makruh saja. Nah ini, tapi kalau udah begini saya menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk kanan saja kecuali lupa. Terus ini dari sekarang ya, walaupun kita hidup, kalau bisa, apalagi kalau teman akrab nggak apa-apa, kanan diingatin aja. Kita ngingetin teman, kan kadang-kadang lupa ya, apalagi orang kaya. Kiri kanan makannya nggak, just ya nggak, kanan masuk kiri masuk, ya nggak. Gorengan juga kan, gorengan tahu isi atau apa, bala-bala, bakwan, nah, nyam cabe, cabe, ya nggak. Iya nggak? Iya pora, iya. Ya itu kan nggak sadar, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ingatin, gimana ribet amat? Ya terserah gimana caranya. Gorengan dulu bisa cabe, atau ya ditempelkan cabenya ke gorengan, sikat. Nah itu. Jadi hal seperti ini kalau kita betul-betul perhatikan, mudah-mudahan itu membuat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alah gitu amat, gak usah gitu-gitu. Jangan, gak usah gitu-gitu.
Nah itu pesan saya juga, nanti walaupun teman sekantor kalau kita danu nggak apa-apa, ingetin aja kiri. Lagi kalau anak kita di bawah kekuasaan kita nggak apa-apa. Istri kita di bawah kekuasaan kita, istrinya galak, opo, takut suaminya. Ya kalau bisa saling mengingatkan, karena agama itu nasihat, teman dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, ya seperti itu. Mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, insya Allah dapat pahala. Ya kita hidup itu kan cari pahala, cari apa lagi? Entar lagi udah mau game kita, udah mau selesai, ya nggak? Ya hidup mencari pahala, cari kebaikan ini. Ya hidup gini-gini aja, ya nggak? Capek cari duit, pusing, sakit, masuk rumah sakit, sembuh sakit lagi. Emang gini aja hidup, makan, ya nggak? Besok mati. Ya memang di sela-sela inilah kita jadikan hidup kita ibadah semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya perempuan juga gitu kan. Hamil lagi enggak puasa nanti bulan Ramadan enggak bisa hamil. Gitu lagi. Udah niatkan itu beribadah kepada Allah, ya, mendidik umat Rasulullah, membesarkan umat Rasulullah, dididik dengan sebaik-baiknya. Udah jadi pahala. Seperti itu. Kemudian kita lanjut hadis ke-42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'tum, apabila kalian akan berwudu. Nah, apabila kalian akan berwudu, fabda'u bimayaminikum, mulailah dengan yang kanan-kanan dulu. Ini ada perintah. Jadi perintah dalam agama itu bisa perintah wajib, bisa perintah sunnah, bisa perintah boleh. Tergantung konteksnya. Enggak bisa juga kita setiap perintah pasti wajib, enggak. Ya. Kalau udah ada perintah, kemudian ada ancamannya kalau nggak dilaksanakan dengan neraka atau dengan dosa besar, nah itu berarti wajib. Nah ini Rasulullah merintah, tapi kalau nggak begitu nggak ada ancaman masuk neraka atau apa, enggak. Seperti itu. Ya, idza tawadhatum fabda'u bimayaminikum. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan dahulu. Tapi itu tadi ya, yang kanan itu yang memang jelas kanannya, kepala nggak usah kiri kanan. Sama kumur nggak usah kanan dulu, kiri dulu. Hidung nggak usah, lubang bisa nggak? Satu dulu. Budi bisa nggak? Hidung kanan dulu. Hirup bisa juga ya, satu aja. Nah, tapi nggak usah, Rasulullah nggak kasih contoh seperti itu, walaupun hidung lubangnya kiri kanan. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ini ada perintah, sebetulnya nanti ada kaidah al-amru lil wujub. Perintah itu untuk wajib. Tapi enggak mutlak itu. Nah, contohnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza halaltum fastadu." Kalau udah selesai umrah, udah tahallul, udah dipendekkan ya atau dibotak, kan udah tahallul. Boleh berburu. Nah, fastadu, berburulah. Habis itu ini kan perintah nih, berburulah. Oh, kalau begitu kalau selesai umrah wajib berburu, Mbak. Cari-cari kijang, cari-cari burung. Karena perintahnya fastodu, berburulah. Fa idza halaltum fastodu, berburulah. Nah, ini kan perintah. Apakah kalau kita selesai tahallul, sudah umrah udah selesai, haji udah selesai, harus cari-cari kijang begitu? Cari-cari burung merpati begitu? Enggak. Nah, ini maksudnya perintah di sini maknanya boleh, dengan catatan bukan binatang yang ada di negeri haram. Ada, kalau Mekah Madinah ada batasannya, nggak boleh kita berburu di daerah situ. Persis kalau kayak kita ada hutan cagar, ya ini burung rangkok, panda nggak boleh diburu, ini hutan. Nah kalau itu kan yang membuat nggak boleh berburu manusia, dinas kehutanan atau apa. Kalau ini Allah nggak boleh berburu di sini, Allah yang melarang. Nebang pohon nggak boleh, cabut pohon nggak boleh, dengan catatan pohon yang tumbuh sendiri, rumput yang tumbuh sendiri. Nah, itu jadi perintah di situ bukan wajib berburu atau sunnah ini. Habis tahallul kita keluar negeri haram, cari-cari onta liar atau kuda.
Enggak, di sini perintah di sini hanya menjelaskan sebelumnya kamu dilarang, sekarang berburu boleh aja. Kalau berburu mah enggak apa-apa. Yang penting sudah selesai ihram. Nah, nanti ada pembahasan kitabul haji, masih lama ini. Sabar kita bahas tentang haji dan umrah. Nah itu. Kemudian hadis ke-43. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh dicatat atau disiapkan pertanyaannya atau langsung bertanya di tengah majelis, nggak apa-apa. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Ya, ya Mas. Kalau kalau tangan kanannya sakit, nggak bisa untuk makan, terus makan pakai tangan kiri. Kalau masih bisa disuapin lebih bagus sama istrinya. Yang penting bukan istri orang. Nah, tapi kalau memang sakit nggak apa-apa pakai tangan kiri. Boleh. Nggak apa-apa, berarti pakai tangan kiri. Ya. Nah, pakai tangan kiri. Seperti itu. Jadi kalau tangannya sakit, maka kita makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri karena darurat. Nah, kalau dua-duanya sakit, langsung pakai mulut, mirip sih. Ya tapi nggak apa-apa, gimana lagi, nggak bisa kita. Nah, memang kalau darurat, jadi nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjut. Hadis ke-43. Berapa menit lagi ngomong-ngomong? Sekali lagi, ibu-ibu jelas nggak suara saya, ibu-ibu? Saya takut nggak jelas, nanti capek udah ngomong. Kita harus ada solusi kalau nggak jelas. Katanya sempat jelas nggak? Suara saya bisa didengar ibu-ibu? Ibu-ibu, suaranya kadenge, kerungu, atau remang-remang? Hah? Menggema? Hah? Waduh. Hah? Ekonya. Tapi saya ibu-ibu, apakah ibu-ibu memahami yang saya sampaikan? Wah, waduh. Sedikit katanya. Ya Allah. Gimana ini? Karena ini harus kita pikirkan. Hah? Tapi kalau bapak-bapak jelas ya? Jelas. Suara luar. Ya nggak apa-apa. Orang luar nggak apa-apa. Yang harusnya yang dalam. Bisa pakai suara dalam. Coba dulu. Ya. Waduh sayang Gini ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu saya wajibkan nonton YouTube sekaligus like and share. Subscribe biar jadi 1000. 1000-nya nggak sampai terus. Berapa? Masa nggak 1000? Orang udah 1 juta subscriber. Astagfirullah. Soalnya waktu kajian sore katanya ibu-ibu nggak jelas katanya. Saya baru dikasih tahu. Oh, kalau begitu nggak usah pakai mic. Daripada malahan nggak dapat yang di dalam, yang luar dapat. Lebih baik dari rumah aja pengajiannya sampai A1. Ibu-ibu kalau sekarang jelas ya? Ya tapi masa saya harus teriak-teriak begini? Coba tes mic dalam. Sudah. Berapa menit? Jadi harus kita pikirkan para pemuda supaya bagusan sistemnya. Karena itu bagian dari tes. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu dengar suara saya? Wah, iya. Waduh, saya harus ngulang dari pertama. Tadi ya Allah, perasaan sudah ya, saya mencoba yang terbaik yang saya sampaikan. Kalau ngulang lupa lagi saya. Oke, nanti wajib nonton YouTube-nya. Gitu aja, biar sekaligus like, subscribe, and share. Nggak nyampe 1000 dari itu. Nggak niat soalnya buat akunnya.
Tes, tes. Atau pinjam punya TK lagi. Ini yang dalamnya harus jelas. Masih perasaan saya nggak enak. Kayak jangan-jangan nggak paham atau nggak dengar ibu-ibu. Berapa kali saya tanya. Tes, tes. Jelas ibu-ibu? Kalau belum jelas harus bawa ke dokter kuping. THT. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami banggakan. Hadis ke-43. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis atau langsung ngacung nggak apa-apa. Hadis ke-43, wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda, Nabi pernah berwudu. Fa masaha binasiyatihi, Nabi mengusap nasiyah. Nasiyah itu kepala bagian depan. Nasiyah. Wa alal imamah, dan di atasnya imamah. Imamah itu tahu imam bonjol? Bapak, imam bonjol yang pakai begini. Nah, itu imamah. Jadi yang diikat ke kepala keras, yang dicoplok susah. Itu namanya imamah. Kalau yang orang Arab pakai begini-begini, sudes. Imam, orang-orang Arab yang pakai itu loh. Nah, itu bukan imamah. Ya. Yang ditempel aja. Jadi imamah itu harus dililitkan, selendang yang dililitkan jadi kayak pangeran di Penogoro, imam bonjol. Nah, itu imamah namanya. Tapi kalau Rasulullah, imamahnya itu ujung kain duanya enggak panjang banget sampai dililitkan ke leher, enggak, cuma sampai bahu sini, enggak terlalu panjang. Nah, udah. Ya, di sini Nabi mengusap bagian depan kepala. Nah, ini dalil ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi berwudu kemudian mengusap kepala bagian depannya dan imamah dan kedua sepatunya. Mana wudu kok mengusap sepatu? Nah, karena udah azan, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sudah azan atau mau azan tambah 5 menit, udah nanti bosan. Nah, jadi ibu-ibu, hadis ke-43, Nabi pernah berwudu kemudian mengusap bagian depan kepala saja dan imamahnya, atas imamah. Jadi pas berwudu begini aja. Nah, itu dalil bagi sebagian lain mengatakan cukup kena sebagian bagian depan kepala ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Mengusap kepala bagian depan dan imamah. Tapi ini beda konteksnya. Jadi Nabi sudah berwudu kemudian pakai imamah, Nabi udah berwudu kemudian pakai sepatu, pakai khuf, sepatu yang menutupi mata kaki kayak bot atau sejenis bot, intinya menutup mata kaki. Nah, kalau kita udah berwudu pakai sepatu yang menutupi mata kaki, nanti sepatunya nggak usah dicopot pas mau wudu, usap aja atasnya. Nah, itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Sama imamah yang kita pakai yang susah dicopot, itu nanti nggak usah dilepas, usap aja. Begitu. Jilbab yang susah dicopot, ya, pas kita berwudu usap aja bagian atasnya depan. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah malam Kamis. Nah, cara ngusapnya ada tata caranya, ada waktunya. Kita ikuti di episode berikutnya. Kajian Bulughul Maram malam Kamis. Mudah-mudahan masih hidup dan pada dapat uang banyak dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Biar semangat. Kalau punya uang semangat, kalau nggak punya uang males. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kita pikirkanlah gimana caranya.